Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Roslian Hadianti dari kelas 2C semester 2. Kali ini kita akan membahas materi tentang perhitungan bertanda dan aritmatika biner bertanda. Sebelum kita lanjut ke materi utama kita hari ini, kita mulai dari pendahuluan. Pembahasan ini akan mengulas konsep bilangan bertanda dan teknik aritmatika biner bertanda, yang merupakan konsep dasar dalam pengolahan data. Sekarang kita akan memasuki materi pertama, yaitu bilangan bertanda. Definisi dan konsep. Bilangan bertanda adalah angka yang dapat memiliki nilai positif dan negatif. Dalam komputer, bilangan ini biasanya direpresentasikan menggunakan bit pertama sebagai tanda, di mana 0 untuk positif dan 1 untuk negatif. Selanjutnya, kita ke representasi biner. Bilangan bertanda sering diwakili dalam format biner menggunakan dual complements. Metode ini memungkinkan komputer untuk melakukan operasi aritmatika dengan memperlakukan bilangan positif dan negatif secara seragam. Agar lebih memahami representasi biner, saya akan menjelaskan tentang dua komplement supaya lebih memahami materi ini dan tidak timbul pertanyaan seperti dua komplement itu apa, cara kerjanya gimana, terus kelebihannya apa aja sih? Nah, jadi kita sekarang mulai dari definisi dua komplement. Dua complements adalah metode yang digunakan untuk merepresentasikan bilangan bulat negatif dalam sistem biner. Cara kerja dua complements. Yang pertama, representasi bilangan positif. Bilangan positif direpresentasikan seperti biasa dalam biner. Lalu, yang nomor 2, menghitung dua complements. Inversi bit, ubah semua bit dari bilangan yang akan dinyatakan negatif, 0 menjadi 1 dan 1 menjadi 0. Tambahkan bit, maksudnya tambahkan pada hasil inversi bit. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya. Misalkan kita ingin merepresentasikan 3 dalam 4 bit. Representasi 3 dalam biner yaitu 0011, inversi bitnya 1100, tambahkan 1 menjadi 1100 plus 0001, hasilnya 1101. Jadi 3 dalam 4 bit 2 complements adalah 1101. Kelebihan dua complements. Yang pertama, operasi aritmatika menggunakan satu rangkaian sirkuit untuk penjumlahan dan pengurangan. Yang kedua, unik, hanya ada satu representasi untuk 0, tidak ada plus 0 dan min 0. Yang ketiga, rentang lebih luas, dapat merepresentasikan bilangan negatif lebih efisien. Sekarang kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu operasi dasar. Dalam bilangan bertanda, beberapa operasi dasar meliputi penjumlahan, pengurangan, dan komplement. Penjumlahan dinyatakan dalam bentuk aritmatika biner dan melibatkan peraturan carry untuk hasil yang lebih tepat. Pengurangan dapat dilakukan dengan menambahkan komplement dari suatu bilangan. Di materi tentang operasi dasar ini ada bagian yang menyebutkan tentang peraturan carry. Nah, untuk lebih memahami apa sih itu peraturan carry, saya akan menjelaskan tentang peraturan carry. Peraturan carry. Peraturan carry adalah ketika hasil penjumlahan 2 bit melebihi kapasitas 1 bit, misalnya 1 plus 1 sama dengan 10 dalam biner. Bit yang lebih signifikan dipindahkan ke posisi berikutnya. Peraturan carry. Peraturan carry ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, carry in. Bit carry yang berasal dari penjumlahan bit sebelumnya. Yang kedua, carry out. Bit carry yang dihasilkan dari penjumlahan 2 bit saat ini.
Yang kedua, fungsi carry dalam operasi aritmatika. Fungsi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, penjumlahan. Carry membantu memastikan bahwa setiap bit dijumlahkan dengan benar ke posisi yang tepat. Yang kedua, pengurangan. Dalam pengurangan, carry dapat digunakan dalam konteks dua komplement untuk memudahkan operandi. Kesimpulannya, peraturan carry adalah prinsip dasar dalam operasi aritmatika biner yang memungkinkan penjumlahan dan pengurangan bilangan biner dilakukan dengan akurat. Sangat penting dalam desain sirkuit aritmatika dan pemrosesan data di komputer. Nah, sekarang kita ke contoh penjumlahan biner. Misalnya, kita menjumlahkan dua bilangan biner, yaitu 1011 dijumlahkan dengan 1101. Penjumlahan bit terakhir 1 plus 1 sama dengan 10. Tulis 0 dan bawah 1. Bit selanjutnya 1 plus 0 plus 1 sama dengan 10. Tulis 0 dan bawah 1. Bit selanjutnya 0 plus 1 plus 1 sama dengan 10. Tulis 0 dan bawah 1. Bit terakhir 1 plus 1 sama dengan 10. Tulis 0 dan bawah 1. Hasilnya menjadi 11000. Sekarang kita akan masuk ke materi kedua, yaitu aritmatika biner. Pembahasan di materi kedua ini kita mulai dari penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan bilangan bertanda memerlukan penanganan bit tanda dengan cermat. Pengurangan dapat diterapkan dengan nilai bilangan negatif yang direpresentasikan dalam bentuk biner, memanfaatkan komplement 2. Selanjutnya tentang perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian bilangan bertanda juga mengikuti prinsip aritmatika biner, di mana algoritma yang digunakan harus menangani bit tanda dengan tepat. Proses ini melibatkan beberapa langkah dan perlu mematuhi aturan aritmatika. Aturan aritmatika merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang mengatur bagaimana operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dilakukan pada bilangan biner. Berikut adalah beberapa aspek penting dari aturan ini. Yang pertama, operasi dasar. Operasi dasar ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, penjumlahan. Menggunakan operasi biner, hasil penjumlahan 2 bit dapat menghasilkan carry. Yang kedua, pengurangan. Sering dilakukan dengan menggunakan dua komplement untuk mengubah pengurangan menjadi 0 penjumlahan. Yang ketiga, perkalian. Dapat dilakukan dengan metode penjumlahan berulang atau algoritma khusus seperti Booth algoritma. Yang keempat, pembagian. Dapat dilakukan dengan metode pembagian berulang atau algoritma seperti algoritma pembagian biner. Nomor 2, representasi bilangan. Biner. Bilangan direpresentasikan dalam bentuk biner, yaitu 0 dan 1. Dua komplement. Menggunakan dua komplement untuk bilangan negatif, memungkinkan operasi aritmatika dilakukan secara konsisten pada bilangan positif dan negatif. Kita lanjut ke nomor 3. Aturan carry dan borrow. Carry saat menjumlahkan 2 bit, jika dihasilkan lebih dari 1, bit carry akan dipindahkan ke bit berikutnya. Borrow dalam pengurangan, jika bit yang dikurangi lebih besar dari bit yang mengurangi, pinjaman diambil dari posisi bit yang lebih signifikan. Yang terakhir nomor 4, presisi dan overflow. Overflow terjadi ketika hasil operasi melebihi kapasitas yang dapat direpresentasikan oleh jumlah bit yang tersedia. Misalnya, dalam 4 bit, penjumlahan 0111 dan 0001 menghasilkan 1000,
yang tidak dapat direpresentasikan. Presisi penting untuk memastikan bahwa hasil operasi tetap akurat dan sesuai dengan rentang representasi. Kesimpulan yang dapat diambil dari aturan aritmatika ini adalah fondasi untuk bagaimana komputer melakukan operasi matematika. Memahami aturan ini penting untuk desain perangkat keras, pemrograman, dan pengembangan algoritma yang efisien. Nah, sekarang udah paham kan tentang aturan aritmatika? Selanjutnya kita ke implementasi dalam pemrograman. Dalam pemrograman, konsep bilangan bertanda dan aritmatika biner digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk pengolahan data, algoritma, dan perhitungan numerik. Penting untuk memahami representasi biner agar dapat menghindari kesalahan. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi perhitungan bertanda dan aritmatika biner bertanda adalah bilangan bertanda dan aritmatika biner memainkan peran krusial dalam pengolahan data komputer. Pemahaman tentang konsep ini diperlukan untuk pengembangan perangkat lunak yang efisien dan efektif. Sekian, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa lebih memahami materi ini dan semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.